Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Federasi Sepak Bola Italia telah mengumumkan penunjukan Paolo Maldini sebagai direktur teknis yang baru. Setelah 3 tahun lalu meninggalkan Diavolo, sekarang Maldini memutuskan untuk menerima pinangan dari FIGC untuk mengisi peran direktur teknis yang baru. Hal ini tentu saja membuat hati para Milanisti terpecah. Dengan satu sisi mereka kecewa tidak melihat kepulangan Maldini, tetapi di sisi lain tentu saja kebahagiaan dengan peran baru sang legenda. PSSI-nya Italia itu menerbitkan sebuah pernyataan bahwa malam hari kemarin dengan mengkonfirmasi bahwa Leonardo akan menjadi penasihat Maldini di FIGC. Berikut pengumuman FIGC disampaikan melalui website resmi mereka. Presiden FIGC yaitu Giovanni Malago dengan senang hati mengumumkan bahwa Paolo Maldini telah menerima posisi direktur teknis federasi. Maldini akan menjalankan peran ini bersama Leonardo sebagai penasihat. Ada komitmen 4 tahun yang akan membawa kami hingga 2030 ke Piala Dunia berikutnya melalui Euro. Tulisnya. AC Milan telah meminta informasi tentang gelandang Atalanta yaitu Ederson setelah gagal gabung Manchester United menurut sebuah laporan. Meskipun dalam beberapa hari terakhir terus bermunculan berita bahwa Diavolo akan melepas sebagian besar gelandangnya, tetapi tampaknya mereka juga akan mendatangkan gelandang baru. Biot adalah satu-satunya pemain yang dipastikan tidak akan dijual Milan dan mungkin juga Luka Modric jika pada akhirnya dia setuju bertahan. Nicolo Schira melaporkan bahwa Rossoneri telah melakukan kontak pertama dengan rombongan Ederson untuk menanyakan ketersediaannya. Beberapa hari yang lalu, gelandang Brazil itu selangkah lagi akan bergabung dengan United, tetapi kesepakatan itu gagal karena terkendala masalah cedera saat pemeriksaan medis. Masih harus dilihat apakah pendekatan awal dari Milan ini akan berubah menjadi sebuah langkah konkret, meskipun tampaknya klub memiliki prioritas lain saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, para penggemar cukup banyak meminta manajemen klub untuk mendatangkan pemain tengah kiri dan melengkapi lini serang. Ibu dari Adrien Rabiot beri kabar gembira untuk para penggemar AC Milan di musim panas ini menurut sebuah laporan. Rabiot terus menjadi andalan bagi lini tengah timnas Prancis pada Piala Dunia kali ini dan bahkan dia memainkan peran penting dalam membawa tim ayam jantan menuju semifinal setelah menundukkan Maroko. Dia dan Mike Mignon memiliki peluang yang cukup bagus untuk mengangkat trofi Piala Dunia meskipun perjalanannya jelas tidaklah mudah. Sekarang Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Véronique Rabiot yang merupakan ibu sekaligus agen sang gelandang telah membuat pernyataan tentang masa depan putranya. Dia berbicara bahwa mereka tidak ada niatan untuk meninggalkan Rossoneri pada musim panas ini dan siap untuk bertahan di San Siro. Mantan gelandang Juventus itu saat ini fokus utamanya adalah Piala Dunia dan setelah kompetisi itu berakhir, dia akan menikmati liburan untuk memulihkan diri. Kemudian barulah Rabiot akan bergabung dengan rekan satu timnya di Milanello untuk mempersiapkan diri untuk musim depan. Samuel Chukwueze dan Yunus Musa siap membuktikan diri kepada Ruben Amorim di pramusim menurut sebuah laporan. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih baru AC Milan, Amorim menegaskan bahwa dia dan stafnya akan mengevaluasi semua pemain di dalam skuad. Hal ini juga berlaku untuk beberapa pemain yang pergi dengan status pinjaman dan salah satu nama yang disebutkan oleh sang pelatih adalah Chukwueze yang dipinjam oleh Fulham. Milan News melaporkan bahwa Amorim terbuka untuk membiarkan beberapa pemain untuk membuktikan dirinya di hadapan sang pelatih. Beberapa nama muda seperti Alpaggio Cisse, Christian Komoto, hingga Francesco Camarda akan diuji langsung oleh Amorim, tetapi Chukwueze dan Musa tampaknya akan diberikan kesempatan yang sama. Chukwueze bisa mengisi peran di belakang striker utama. Selain itu, Amorim bisa memanfaatkan keterampilan dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Di sisi lain, Musa bisa menjadi pemain yang mengisi lini tengah ataupun sayap. Jadi mari kita tunggu pada akhirnya apakah mereka akan dipertahankan atau justru kembali dilepas. Guela Dowe kembali masuk ke dalam radar AC Milan, tetapi sekarang Inter ikut ke dalam perburuan menurut sebuah laporan. Musim panas lalu, Milan yang sedang mencari bek kanan telah menargetkan Dowe sebagai salah satu target utama mereka. Namun pada akhirnya, Diavolo menilai harganya terlalu mahal dan di sisi lain mereka tidak mencapai jalan tengah terkait biaya transfer dengan Strasbourg sehingga Zakaria Tekame hadir sebagai penggantinya. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan telah melakukan pembicaraan dengan rombongan Dowe yang telah menjelaskan bahwa dia sangat terbuka untuk pindah ke Rossoneri. Namun sekali lagi, masalahnya adalah label harga tinggi yang ditetapkan oleh tim Prancis itu sekitar 30 hingga 40 juta euro. Selain biaya transfer yang besar, sekarang Inter juga disebutkan sedang mengevaluasi pemain berusia 23 tahun itu dan jelas mereka bisa menjadi ancaman bagi Milan. Namun untuk saat ini, kedua tim tamannya memiliki posisi yang sama karena belum ada pergerakan serius yang dilakukan untuk Dowe dalam beberapa waktu terakhir.
Mario Hila tampak emosional saat proses penandatanganan kontrak dengan AC Milan di ruang Trophy Club. Setiap pemain yang bergabung dengan Milan selalu melakukan tur museum di Casa Milan untuk menikmati sejarah klub. Salah satu bagian dari kegiatan itu adalah ruang trofi dan menonton video sambutan, serta diperlihatkan beberapa legenda terbesar yang pernah mengenakan jersey merah hitam. Hila menjadi pemain terbaru yang hadir di museum pada hari Jumat, dan beberapa awak media yang hadir ternyata menangkap momen unik pada acara tersebut. Hila terlihat sedikit emosional menonton video tersebut, dan jelas langkah ini merupakan suatu hal yang besar, mengingat dia merupakan salah satu bek paling konsisten di Serie A. Nih, Mimin kasih video Hila. Dalam wawancara pertamanya, mantan bek Real Madrid itu mengatakan, "Saya memilih AC Milan karena mereka adalah salah satu tim terkuat di dunia. Sejarah mereka dan segala sesuatu yang mengelilingi mereka adalah yang saya butuhkan untuk mencapai level tertentu," ungkapnya. Masih tentang Mario Hila, sekarang Gennaro Gattuso akui bahwa dia membantu kepindahan sang bek AC Milan. Gattuso selaku pelatih baru Lazio berbicara di hadapan awak media, dan dia membahas tentang kesepakatan antara Rossoneri dan Bianco Celeste untuk Hila, di mana dia memberikan sedikit bantuan. Berikut komentar mantan legenda Diavolo itu disampaikan melalui tutur mercato web. "Jika terserah Fabiano dan Lotito, pemain itu akan tetap berada di sini. Akulah yang meyakinkan mereka bahwa siapapun yang tidak ingin tinggal di sini tidak boleh tinggal di sini, tetapi siapapun yang ingin tinggal, mereka harus tinggal. Saya berbicara dengan Mario dan dia jujur. Dia memberitahu saya berapa banyak uang yang mereka tawarkan kepadanya. Saya telah bermain sepak bola sepanjang hidup saya mengerti hal itu. Saya mendiskusikan hal ini dengannya dan mengerti bahwa dia harus pergi. Dia adalah pria yang telah memberikan segalanya untuk jersey ini, dan Anda tidak bisa menyalahkan profesionalismenya. Namun jika melihat sisi keuangan, Anda tidak bisa tinggal. Waktunya telah berakhir," ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Warren Bondo telah dikeluarkan dari skuad AC Milan untuk pramusim karena akan dijual menurut sebuah laporan. Bondo menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dari Cremonese, tetapi dia tidak tampil mengesankan. Selain itu, timnya juga terdegradasi dari Serie A yang membuat mustahil bagi mereka untuk menebus klausul pembelian Bondo dari Diavolo, sehingga sang pemain telah kembali ke Milanello. Setelah pertemuan antara agennya dengan manajemen di Casa Milan, tampaknya masa depan sang gelandang telah diputuskan. Sekarang Daniele Longo melaporkan bahwa Bondo akan berlatih dengan pelatih kebugaran di tempat latihan untuk menunggu kepindahan permanen, yang berarti Ruben Amorim tampaknya telah menjelaskan situasinya di klub. Sebenarnya Bondo bisa dimasukkan ke dalam skuad untuk pramusim, tetapi pelatih asal Portugal itu lebih tertarik untuk pemain yang dapat bermain dalam beberapa peran yang berbeda. Jadi tampaknya Bondo tidak mampu menarik hati sang pelatih, dan sekarang agennya sedang berusaha mencari pelabuhan baru untuknya. AC Milan selangkah lagi capai kesepakatan pemutusan kontrak dengan Ismail Benacer menurut sebuah laporan. Beberapa hari yang lalu, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Diavolo sedang mengerjakan pemutusan kontrak Benacer yang masih berlangsung hingga 2027. Milan akan mencatatkan sedikit keuntungan modal, tetapi mereka akan menghemat gaji kotornya yang mencapai 7,4 juta euro per tahun. Kemarin Milan telah mengkonfirmasi bahwa Benacer tidak akan berpartisipasi di dalam skuad awal yang akan menjalani tur pramusim. Sekarang Milan News melaporkan bahwa nasib gelandang Aljazairi itu akan sama seperti Warren Bondo, di mana dia sedang berlatih dengan pelatih kebugaran di Milanello sampai kontrak dari klub baru telah tiba. Informasi lainnya menyebutkan bahwa kepindahan itu dapat segera terjadi jika semuanya berjalan sesuai rencana, karena klub Qatar yaitu Al Samal Sport Club terus mendekatinya. Sungguh disayangkan Rossoneri tidak mendapatkan keuntungan dari kepergian Benacer, karena beberapa waktu yang lalu ada tim Arab Saudi tertarik kepadanya.